Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 318. Kenshin, yang melihat Kaori, tak menyapa dirinya, malah Kaori menemui laki-laki yang lain, yang kini di rumahnya. Kenshin pun diam saja. Di waktu itu juga, Kenshin sudah menganggap hubungannya dengan Kaori sudah berakhir. Lalu Pak Henry pun keluar. Beliau merasa berat sekali, merasa tak enak hatinya. Sampai Pak Henry berkata, "Tuan muda, saya benar-benar minta maaf sekali ini, karena sikap Kaori yang jadi gitu." Kenshin menjawabnya, "Sudahlah Pak Henry, setiap orang punya pilihan masing-masing. Lagian saya dan Kaori belum menikah. Jadi saya meski masih suka. Saya ini tahu diri Pak Henry. Nggak akan memaksa, nggak ada hak untuk marah. Kalau itu pilihan Kaori ya sudah. Lagian saya ke sini untuk menemui Pak Henry saja. Dan ini pun baru selesai. Saya menyamar kerja, sudah 2 hari ini, masuk perusahaan itu, bersama teman-teman." Pak Henry pun menjawabnya, "Baik tuan muda, saya siap. Ini Pak Henry, untuk hasil penyelidikannya, semuanya sudah sempurna. Ternyata benar adanya, mereka sudah masuk perangkap, bukti-bukti sudah kuat. Besok akan ada berita besar. Orang-orang ayah akan bergerak. Mungkin nanti, ada banyak yang ditangkap. Ini Pak Henry salah satunya." Kenshin memberikan data yang sangat penting. Ia pun bicara, "Ini Pak Henry, pelajari malam ini." Pak Henry pun bicara, "Tuan muda, kalau gitu masuk dulu. Saya copy datanya ini." Kenshin menjawab, "Oh ini di luar aja Pak Henry. Lagian ini nggak lama-lama. Sekalian nanti akan pamit." Kemudian Kenshin duduk di teras. Sedang Pak Henry masuk ke dalam. Kenshin yang sendiri, wajahnya melihat motornya Iwan yang ia bawa di malam ini. Di saat itu, Kaori yang duduk di kursi bersama si Alvin, tak jauh dari tempatnya Kenshin. Kaori malah bicara, "Enak ya Mas Alvin, kita tadi makan di restoran. Aku belum pernah lo diajak ke situ." Itu pertama kalinya Kaori memanas-manasi Kenshin. Kenshin pun mendengarnya, Kaori yang bilang seperti itu. Kaori pun cuek saja. Benar-benar Kaori ingin Kenshin sakit hati. Lalu Kaori bilang ke Alvin, "Oh ya Mas Alvin, tunggu bentar ya. Aku ambilin makanan dan minuman." Kaori lalu masuk ke dalam. Tak berselang kemudian, ia pun keluar, membawa makanan dan minuman. Ia menaruh di mejanya Alvin. Kenshin itu dilewati. Ia tak ditawari minuman ataupun makanan. Meski Kaori melihat wajahnya Kenshin yang berkeringat, bajunya nampak lusuh, menandakan habis kerja. Kenshin pun nampak belum mandi. Kaori sedikit merasa kasihan, karena dilihatnya Kenshin itu, yang nampak kelelahan. Kenshin yang terdiam, ia melihat ke depan, lalu diambillah air mineral, yang ada di dalam tasnya. Kenshin memegang botol itu, hendak akan meminumnya, namun ternyata, hanya tinggal sedikit saja, bahkan tak sempat keluar airnya. Kenshin menaruh botol itu di sampingnya, lalu ia mengunyah permen karet yang diambil dari sakunya. Kaori melihatnya, ingin segera memberi minuman. Hatinya sudah tak tahan, dan ia pun akan berdiri. Namun kemudian Pak Henry, ayahnya itu keluar, menghampiri Kenshin. Kenshin pun lalu bilang, "Oh ya Pak Henry, kalau gitu saya pamit pulang." Di saat yang demikian, botol air yang tak ada isinya di samping Kenshin itu jatuh ke bawah. Kaori melihatnya, dan di dalam rumah sendiri, dari balik jendela, mamanya Kaori itu pun sampai tak berani keluar. Beliau merasa malu sekali akan Kaori yang bersikap seperti itu. Kemudian Kenshin berjalan. Ia menuju motornya. Pak Henry mengikuti. Lalu Kenshin bilang, "Oh ya Pak Henry, sekalian ini, saya mau pamit juga. Malam ini, saya akan keluar negeri. Mungkin untuk beberapa tahun, melanjutkan sekolah di sana." Pak Henry pun mengerti. Beliau merasa sedih, hingga memeluk Kenshin. Kenshin pun demikian, memeluk Pak Henry pula. Kaori melihatnya, seperti ada perpisahan. Dikira olehnya, itu masalah hubungannya. Dan Pak Henry berkata, "Apa tuan muda, nggak ingin bicara dengan Kaori?"
Untuk terakhir kalinya, Kenshin menjawabnya. Iya nggak apa-apa, kalau Kaori mau. Saya tunggu di sini. Pak Hendry pun bilang. Baik Tuan Muda, segera saya panggilkan. Pak Hendry lalu berkata, Kaori, Mas Kenshin mau bicara sebentar. Kamu temui. Kaori menjawab, baik ya Kaori akan ke sana. Kaori pun berjalan, menghampiri Kenshin. Ia pun bilang, ada apa sih emangnya? Kan kita udah putus. Kamu mau apa lagi? Kenshin lalu bicara, oh ini Kaori, aku mau balikin handphone ini. Yang kamu belikan untukku. Nomornya pun masih ada. Kan kamu tahu sendiri, kalau handphone ini, hanya aku pakai, untuk bicara sama kamu. Tapi kalau sudah seperti ini, hubungan kita yang nggak ada lagi. Jadi baiknya, aku kembalikan saja, pada yang memberi. Sayang kalau nggak aku pakai. Kenshin memberikan handphone Apple, yang kemarin dibelikan Kaori. Waktu ada di mall itu. Kemudian Kenshin bicara, ia tersenyum bilang, oh ya ini HP lamaku. Ternyata lebih berharga, cukup setia menemani, nggak pernah ngecewain. Oh ya Kaori, aku harap kamu nanti, bisa menjaga diri, seperti aku, menjagamu selama ini. Kalau gitu aku pamit Kaori. Maafkan salahku ya, dan mungkin kita takkan bertemu lagi. Kaori mendengarnya, ia pun menahan air matanya. Menahan pula ingin bertanya, Kaori pura-pura merasa kuat. Ia masih mengira, Kenshin tak akan kemana-mana. Kemudian Kenshin melambaikan tangan ke Pak Hendry lagi. Pak Hendry pun tak kuasa. Ia mendatangi Kenshin, memeluk kedua kalinya, sambil Pak Hendry bicara, selamat jalan Tuan Muda. Di sela itu ternyata Iwan ada di belakang Kenshin. Ia baru dari warung depan, membeli rokok dan minuman. Iwan terlihat oleh Kaori mengenakan seragam kerja, cleaning service pula. Bajunya pun banyak noda, seperti yang dikenakan Kenshin. Lalu Iwan bilang ke Kenshin. Ia pun merangkulnya, sembari Iwan bicara, selamat jalan bro, meski aku sudah tahu, kamu akan kemana, tapi ini tanda perpisahan, dari sahabatmu ini. Dan Kenshin menyalakan motor itu. Iwan pun duduk di belakangnya, sambil melihat ke arah lelaki, yang ada di rumahnya Kaori. Iwan pun juga diam, tak menyapa Kaori itu. Mereka pun kemudian berjalan, meninggalkan tempat tersebut. Kaori yang masih berdiri, ia melihat Kenshin yang pergi. Rasa kehilangan sudah di depan matanya. Kaori pun melihat ayahnya, yang langsung masuk ke dalam. Lalu kemudian, ia berjalan menemui Alvin. Kaori lantas bilang, oh ya Mas Alvin pulang saja ya. Entar dilihat tetangga rumah. Saya jadi nggak enak, karena tamu laki-laki. Nggak boleh sampai jam 9 di sini. Kaori berbohong. Ia memang hendak menyuruh Alvin untuk meninggalkan rumahnya, karena perasaannya kini tak karuan. Alvin pun menjawabnya, kalau gitu Mbak Kaori, untuk besok kerjanya, saya jemput ya di sini. Kaori menyahut, nggak usah jemput kerja, saya bisa berangkat sendiri. Kaori sudah berubah wajahnya, seperti rada marah. Alvin pun tak mengerti, ia lalu pamit pulang. Kaori pun tak mengantar, ditinggal begitu saja, langsung masuk ke rumah. Alvin pun hanya ditemani oleh pembantunya saja, sampai Alvin keluar dari rumahnya Kaori. Dan saat ada di dalam, Kaori pun langsung bertanya pada ayahnya, ya emangnya Kenshin mau kemana ya? Kok ayah seperti berpisah? Gak seperti biasanya. Ayahnya pun menjawab, untuk apa kamu tanya itu Kaori? Kan kamu sudah gak berhubungan dengan Mas Kenshin. Kamu pun sudah bikin malu ayahmu ini. Jadi hal itu sudah gak penting lagi. Ayah gak mau beritahu kamu. Kaori pun menyahut, kok gitu ayah ini? Ayah jahat sama Kaori. Kaori pun lalu bicara ke mamanya. Ma emang Kenshin mau kemana ma? Tadi dia bilang apa ma? Mamanya pun demikian. Kaori, kenapa tanya Mas Kenshin? Kamu kan sudah punya cowok baru. Kaori langsung menjawab, itu bukan cowok Kaori ma. Kaori hanya ingin main saja. Karena Kaori ingin Kenshin sama merasakan seperti Kaori, yang sakit dikhianati. Mamanya pun menjawab, tapi katamu tadi, kamu sudah putus dengan Mas Kenshin itu. Lalu untuk apa bertanya lagi? Kaori yang perasaannya makin tak enak saja. Ia bilang ke mamanya, duh mama ini, bantuin Kaori gitu ma. Emang Kenshin mau kemana? Kaori yang bingung sendiri, sampai handphone yang dipegangnya, handphone Kenshin, yang dikembalikan itu, terjatuh dari tangannya, lalu tak sengaja tertekan tombolnya.
Dan tiba-tiba saja, terdengar suara Kenshin dari handphone yang jatuh itu. Kenshin bicara, "Oh ya Mbak Rena, aku rekam wawancara ini nggak mengapa ya? Sama Mbak Fitri apa nggak keberatan?" Si Rena menjawab, "Nggak apa Mas Kenshin, emang ini akan panjang. Baiknya direkam saja." Rupanya ini rekaman kemarin, saat Kenshin bersama dua wanita yang ada di kafe itu, yang dilihat oleh Kaori. Kaori pun kini mendengarnya, rekaman pembicaraan yang terdengar di handphone ini. Begitu pula ayah dan mamanya, yang menyimaknya juga. Saat itu Rena dan temannya menyebutkan kunci, bukti-bukti yang kuat, yang mereka ketahui, tentang usaha ayahnya Yudis, yang melanggar hukum itu. Di sela hal tersebut, si Rena terdengar bicara, "Mas Kenshin ada telepon itu." Diangkat saja. Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori, entar aja aku mengangkatnya. Kalau sekarang rekamannya bisa terputus." Fitri temannya Rena pun bilang, "Entar marah lo ceweknya." Nggak dijawab teleponnya. Kenshin membalasnya, "Oh Kaori ini, ceweknya sabar sekali Mbak. Dia nggak akan marah. Mudah mengerti. Jadi nggak mengapa. Dilanjut saja Mbaknya bicara." Di sela itu pula, di menit berikutnya, terdengar suara Iwan. Terdengar suara Ririn, Pak Michael, Niken, dan Bang Hotman. Bang Hotman itu bicara, "Tuan muda ini, pingin cepat saja selesai. Padahal kita masih ingin main dengan mereka. Tapi tuan muda nggak sabar. Karena nggak tahan. Ceweknya yang cantik itu, yang lagi menyamar, digodain banyak lelaki." Hahaha. Bang Hotman tertawa, menggoda Kenshin. Begitu pula teman-temannya. Rupanya mereka semua berkumpul di kafe itu. Dan saat itu Kaori belum melihatnya. Kaori pun kini yang mendengar itu langsung tahu maksudnya. Ia pun jadi mengerti kenapa Kenshin kemarin tak mengangkat teleponnya. Ternyata ada alasannya. Kaori pun lalu menangis. Ia memeluk mamanya. Ia bicara, "Kaori salah ma. Maafin Kaori ma." Kaori itu pun menangis sejadi-jadinya. Ia nampak histeris sekali. Mamanya pun menjawab, "Kaori, kan mama sudah bilang, jangan pakai emosi. Kini kamu tahu sendiri, kamulah yang menyakiti Mas Kenshin." Dan mamanya Kaori bicara pada Pak Henry yang ada di situ. "Ya ini putrimu mau bertanya, Mas Kenshin emangnya mau kemana?" Pak Henry pun menjawabnya, "Oh itu ma, Mas Kenshin akan melanjutkan sekolahnya ke luar negeri untuk beberapa tahun. Katanya juga, setelah lulus nanti, dia tinggal di sana, akan pegang perusahaan ayahnya, dan tuan muda tak kembali lagi ke sini." Mendengar hal itu, Kaori pun melepaskan pelukan ke mamanya. Dengan cepat-cepat, ia mengambil kunci mobilnya, kemudian langsung keluar. Mamanya pun bertanya, "Kaori kamu mau kemana?" Dengan masih menangis, Kaori pun menjawabnya, akan mencari kekasihnya, yang tak lain Kenshin. Apakah Kaori sempat bertemu? Apakah Kenshin akan memaafkannya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya